Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah tentang Mus'ab bin Umair. Dia punya gelar itu duta dakwah pertama di Madinah. Dan dia adalah seorang dai yang syahid. Nah, jadi pada waktu itu setelah adanya Baiat Aqabah yang pertama, maka mereka meminta adanya seorang muslim, ada juru dakwah yang bisa mengajak mereka pada Islam untuk berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Artinya pada waktu itu masih negara Yastrib ya. Masih Yastrib pada waktu itu. Maka Rasulullah menunjuk seorang pemuda untuk bisa berdakwah di sana agar nanti orang-orang Yastrib itu bisa masuk Islam. Dan ternyata yang dipilih oleh Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Di dakwahnya, dalam perjalanan dakwahnya, beliau mampu memasukkan atau mengajak dua orang yang menjadi sangat berpengaruh di Yastrib pada waktu itu, yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Siapakah dia? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau di sini disebutkan Usaid bin Hudair itu di mana malaikat itu turun karena bacaan Al-Qur'annya yang bagus. Kalau Sa'ad bin Mu'adz ini di mana nanti arasnya langit itu, arasnya Ar-Rahman ya, itu berguncang karena kematiannya. Nah, dan ini yang menjadi penyebab dia masuk Islam adalah dakwah dari Mus'ab bin Umair ini. Nah, kita lanjut kisahnya. Oke, jadi sebelum dia Islam, Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda Quraisy yang paling puas mengenyam kenikmatan hidup. Jadi termasuk orang yang kaya, serba ada ya. Tidak ada yang memakai baju seperti bajunya, tidak ada yang memiliki minyak wangi seharum miliknya. Sampai-sampai jika Mus'ab lewat di suatu jalan, lalu orang-orang lewat sesudahnya, maka mereka akan berkata, Mus'ab yang telah melewati jalan ini, karena aroma harum yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, jadi dia sudah memiliki ya hal-hal yang diinginkan tuh ada gitu. Orang tuanya juga termasuk yang kaya gitu. Nah, namun beliau termasuk seorang sahabat yang merasakan pengorbanan dakwah-dakwah Islam yang pertama. Ya, dia termasuk orang yang disiksa nantinya oleh orang tuanya, namun dia tetap teguh dalam akidahnya. Nah, di suatu hari, jadi si Utsman bin Talhah dia melihat Mus'ab bin Umair itu masuk ke rumah Al-Arqam. Nah, lalu di waktu lain Utsman melihatnya sholat. Maka Utsman pergi kepada ibu Mus'ab, kedua kakinya berpacu dengan hembusan angin dan mengabarkan kepadanya bahwa Mus'ab itu telah masuk Islam. Dan tentu ibunya sangat terkejut sekali karena selama ini dia sudah memberikan banyak hal kepada anaknya, tapi kok Mus'ab bin Umair justru keluar dari agama nenek moyangnya. Sehingga ibu Mus'ab bin Umair pun datang kepada Mus'ab bin Umair dan ia hendak memukul anaknya, tapi ia tidak mampu, tidak sanggup untuk memukul anaknya. Sehingga pada waktu itu Mus'ab bin Umair dikurung di rumah orang tuanya, sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan disuruh untuk keluar dari agama Islam. Namun karena akidahnya yang lurus, akidahnya yang kuat, dia tidak keluar dari agama Islam. Nah, sehingga kalau di beberapa buku disebutkan Mus'ab bin Umair itu nanti akan dilepaskan. Tapi ada juga yang dia nanti kisahnya dia melepaskan diri. Nah, dari kurungan tadi. Seperti itu. Dan sehingga pada waktu itu Mus'ab bin Umair pun kabur dari rumahnya sehingga hidup dengan sederhana. Dia tidak lagi menikmati kekayaan-kekayaan dari orang tuanya. Nah, kemudian pada saat hijrah ke Habasyah, dia turut serta pada waktu itu. Dan dia ini disebutkan Mus'ab berhasil lari dari penahan dan berhasil memanfaatkan kelengahan ibunya dan para penjaganya. Dan dia langsung hijrah ke Habasyah sehingga orang-orang tidak tahu di mana keberadaan Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Nah, juga disebutkan di sini bahwasanya sebelum masuk Islam, Mus'ab itu termasuk orang yang berkehidupan paling nikmat. Tetapi setelah masuk Islam, dia zuhud terhadap dunia dan meninggalkan perhiasannya serta berkonsentrasi untuk beribadah dan menuntut ilmu. Inilah keutamaan dari Mus'ab bin Umair. Suatu hari Rasulullah pernah menangis karena melihat Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Disebutkan di sini Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku datang ke masjid lalu Mus'ab bin Umair datang kepada kami sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit.
Padahal sebelum itu dia termasuk pemuda Mekah yang paling makmur dan hidup dalam kemewahan. Ketika Nabi Muhammad SAW melihatnya, beliau menangis karena teringat kenikmatan masa lalunya dan beliau melihat keadaannya saat ini sehingga kedua mata beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian pada hari ini lebih baik ataukah kalian lebih baik ketika salah seorang dari kalian diberi makan satu nampan roti dan daging? Maka kami menjawab, pada hari itu kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga bisa berkonsentrasi beribadah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Nah, jadi begitulah Mus'ab bin Umair yang dulunya kaya raya, tapi ketika dia masuk Islam, dia menjadi sangat sederhana, menggunakan baju yang ditambal dengan kulit, dan itu sangat sederhana sekali. Nah, pada waktu Rasulullah SAW mengamanahkan ia untuk berdakwah di Yathrib pada waktu itu, setelah adanya Baiat Aqobah itu, Mus'ab berhasil membawa 70 orang dari Yathrib itu datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbaiat kepadanya. Dan inilah orang-orang inilah yang disebut dengan orang-orang yang ikut pada Baiat Aqobah yang kedua. Nah, begitu. Jadi ada 70 orang Ansor yang membaiat beliau pada Baiat Aqobah kedua. Dan dia tinggal di Mekah sesaat kemudian kembali ke Madinah sebelum Rasulullah tiba di sana. Nah, jadi beliau setelah orang-orang tadi berbaiat, beliau langsung ke Madinah kembali. Nah, begini kisah tentang bagaimana Mus'ab bin Umair berdakwah pada waktu itu. Jadi kisahnya seperti ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa As'ad bin Zurarah membawa Mus'ab bin Umair ke kampung Bani Abdul Ashal, ya, dan kampung Bani Zafar. Ini di Yathrib, ya. Sa'ad bin Mu'az adalah sepupu As'ad. Nah, jadi si As'ad ini membawa Mus'ab bin Umair, dan si As'ad ini adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia sedang berdakwah, ketika dia sedang menyampaikan Islam, lalu Sa'ad bin Mu'az itu berkata kepada Usaid bin Hudair, celakalah engkau, kata Sa'ad, pergilah kepada dua orang laki-laki yang telah mendatangi kampung kita hanya untuk membodoh-bodohkan orang-orang lemah dari kita. Hardiklah keduanya dan larang mereka untuk datang ke kampung kita. Kalau seandainya aku tidak mempunyai hubungan dengan As'ad bin Zurarah, seperti yang telah engkau ketahui, dia adalah anak bibiku. Niscaya aku sendiri yang akan mendatanginya dan aku tidak akan membolehkannya melangkah. Sehingga si Sa'ad bin Mu'az ini dia segan untuk mengusir si As'ad bin Zurarah ini karena dia adalah anak dari bibinya. Sehingga pada waktu itu Usaid bin Hudair mengambil tombaknya dan dia mendatangi keduanya. Ketika As'ad bin Zurarah melihat Usaid datang, dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, ini adalah pemuda kaumnya, dia datang kepadamu, kata si As'ad itu, tunjukkan kepadanya kebenaran dari Allah. Maka Mus'ab menjawab, jika dia duduk aku akan berbicara kepadanya. Maka Usaid berdiri mencela keduanya. Dia berkata, apa yang membuat kalian berdua datang kepada kami? Kalian hanya membodoh-bodohkan orang yang lemah dari kami. Menyingkirlah kalian berdua jika kalian berdua masih ingin hidup. Maka Mus'ab berkata, bagaimana kalau engkau duduk dan mendengarkan? Jika rela engkau bisa menerimanya, jika engkau tidak suka, kami menahan diri. Nah, ini sangat cerdas sekali ya si Mus'ab ini. Lalu apa kata si Usaid? Tawarnya adil. Lalu Usaid menancapkan tombaknya dan duduk di depan keduanya. Mus'ab mulai menerangkan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran kepadanya. Lalu keduanya berkata, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari keduanya, demi Allah, kami telah mengetahui Islam di wajahnya sebelum dia berbicara, dari aura wajahnya dan ketenangannya. Kemudian Usaid berkata, betapa baik dan indahnya perkataan ini. Apa yang kalian lakukan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini? Keduanya menjawab, engkau mandi, membersihkan bajumu, dan engkau bersaksi dengan kesaksian yang benar. Selanjutnya engkau salat. Jadi si Sa'ad bin Mu'az ini ngajak Usaid untuk menyuruh Usaid untuk mengusir mereka berdua, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini. Namun ternyata si Usaid justru masuk Islam gitu. Nah, sehingga si Usaid dia mengatakan seperti ini, la Usaid berdiri dan dia mandi dan membersihkan bajunya. Nah, setelah dia melakukan kalimat syahadat, dia salat 2 rakaat, dan setelah itu Usaid memberikan saran kepada Mus'ab dan As'ad. Dia berkata, di belakangku ada seorang laki-laki. Jika dia mengikuti kalian, niscaya tidak seorang pun dari kaumnya yang tertinggal. Sekarang aku akan mengirimnya kepada kalian. Nah, jadi Usaid ini bikin rencana bagaimana Sa'ad bin Mu'az itu datang kepada mereka berdua. Nah, akhirnya apa? Usaid mengambil tombaknya, dia pulang kepada Sa'ad bin Mu'az dan kaumnya. Pada saat itu mereka sedang duduk di tempat perkumpulan mereka. Ketika Sa'ad bin Mu'az melihat Usaid berjalan kepadanya, dia berkata, aku bersumpah dengan nama Allah,
bahwa Usaid telah pulang dengan wajah berbeda daripada ketika dia pergi dari sisi kalian. Ini ketika saat menyampaikan setelah dia masuk Islam ya. Lalu ketika Usaid tiba, saat bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Usaid menjawab, aku telah berbicara kepada dua orang laki-laki itu. Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang perlu ditakutkan dari mereka berdua. Aku telah melarang keduanya dan keduanya berkata kepadaku, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan. Aku telah mendengar bahwa Bani Harisah telah pergi kepada As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Mereka tahu bahwa As'ad adalah sepupumu. Mereka ingin mengkhianatimu. Sehingga pada waktu saat marah, lalu dia pergi ke tempat As'ad tadi. Karena dia khawatir, karena As'ad ini kan keluarga dia. Akhirnya pas saat ini khawatir, dia langsung mencabut tombaknya dari tangan Usaid dan dia berkata kepada Usaid, engkau tidak melakukan apapun. Lalu saat pergi kepada Mus'ab dan As'ad. Nah, ketika di sana, ketika saat melihat keduanya dalam keadaan tenang, maka taulah saat bahwa Usaid itu hanya ingin membawanya kepada keduanya agar mendengar dari keduanya. Saat berdiri mencela keduanya, dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, wahai Abu Umamah, kalau di antara aku dan engkau tidak ada hubungan kekerabatan, niscaya aku tidak akan melakukan ini. Apakah engkau membawa apa yang tidak kami sukai ke kampung kami? Maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair, hai Mus'ab, orang ini adalah kaumnya yang berada di belakangnya. Jika dia mengikutimu, niscaya tidak ada dua orang dari mereka yang tertinggal. Maka Mus'ab bin Umair berkata kepada Sa'ad, mengapa engkau tidak duduk untuk mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair itu? Jika ada sesuatu yang engkau ridhoi dan engkau inginkan, maka engkau bisa menerimanya. Jika engkau membencinya, maka kami akan menyingkirkan apa yang tidak engkau sukai. Maka saat menjawab, itu tawaran yang adil. Lalu dia menancapkan tombaknya seperti yang dilakukan oleh Usaid tadi. Setelah mendengar pemaparan dari Mus'ab bin Umair, tiba-tiba si Sa'ad ini ingin masuk Islam gitu. Nah, kemudian dia berkata, apa yang kalian lakukan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini? Dan akhirnya saat ini masuk Islam juga, disuruh mandi dan membersihkan baju dan engkau bersaksi dengan kesaksian yang benar selanjutnya engkau salat. Dan akhirnya dia mandi, membersihkan bajunya, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia salat 2 rakaat. Dan kemudian saat mengambil tombaknya lalu pulang kepada kaumnya diikuti oleh Usaid bin Hudair. Disebutkan di sini bahwasanya ketika Sa'ad bin Mu'az itu pergi ke ke orang-orang kampungnya, belum sampai sore, nih disebutkan ya, Kuda berkata, demi Allah, sore tidak datang di perkampungan Bani Abdul Ashhal kecuali semua orang, baik laki-laki maupun wanita, telah masuk Islam, sehingga tidak ada satu perkampungan dari perkampungan orang-orang Ansor kecuali di sana ada kaum laki-laki dan wanita yang beriman. Masya Allah ya, Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, dia bisa mengajak kepada orang-orang yang ada di kampungnya masuk Islam semuanya. Ini adalah jasa dari Mus'ab bin Umair yang telah mengajak si Sa'ad bin Mu'az ini untuk masuk, Sa'ad bin Mu'az itu masuk ke dalam Islam. Nah, begitulah kisah bagaimana dia berhasil dalam berdakwah, dalam mempersiapkan Yathrib sebagai kota Islam yang pertama pada waktu itu. Ada juga kisah yang lain, ini pada saat perang Badar ya. Pada saat perang Badar kan ada tawanan ya, ada tawanan yang diperoleh oleh umat Islam. Salah satu tawanannya itu adalah Abu Aziz bin Umair, artinya saudara kandung dari Mus'ab bin Umair. Nah, si Abu Aziz itu berkata, Mus'ab bin Umair melewatiku ketika seorang laki-laki Ansor menawanku. Apa yang dikata sama Mus'ab? Kuatkanlah ikatanmu kepadanya karena ibunya orang kaya. Dia akan menebusnya kepadamu. Ini setelah disebutkan seperti itu, apa kata si Abu Aziz kepada Mus'ab? Hai saudaraku, itukah kata-katamu kepadaku? Maka Mus'ab menjawab, dialah saudaraku dan bukan engkau. Dia menunjuk orang muslim itulah saudaranya, bukan Abu Aziz itu. Abu Aziz itu tidak saudara dia, padahal dia saudara kandungan, tapi karena dia bukan Islam, maka dia menyebutkan seperti itu. Nah, begitu dia mampu mengetahui kepada siapa dia harus loyal dan kepada siapa dia harus berlepas diri. Itulah kata-kata Mus'ab bin Umair. Dan apa yang disebutkan oleh Mus'ab bin Umair ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 46. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Kemudian pada saat perang Uhud, pada saat perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini diamanahkan oleh Rasulullah SAW memegang panji kaum muslimin pada saat perang. Pada waktu itu orang-orang Islam berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy. Namun terjadi sebuah
balasan yang tidak terduga dari Khalid bin Walid yang muncul dari belakang pasukan Islam, sehingga kocar-kacir semuanya. Dan pada waktu itu bergugurlah banyak para mujahid. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Pada waktu itu disebutkan bahwasanya Mus'ab bin Umair pemegang panji dengan tangan kirinya. Jadi pada awalnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditebaslah tangan kanannya sehingga dipegang dengan tangan kirinya. Lalu tangannya sudah hilang yang kanan ya, menggunakan tangan kiri, kemudian dengan tangan kiri itu ditebas lagi, dan akhirnya dia ditusuk ya, ditusuk dengan tombak yang dilakukan oleh Ibnu Kami'ah. Ibnu Kami'ah ini pula yang dia memukul Rasulullah SAW, yang membuat rantai topi di topi Rasulullah itu menempel di pipi Rasulullah SAW. Ini Ibnu Kami'ah, dia termasuk orang yang nanti akan dibunuh. Nah, sehingga pada waktu itu gugurlah si Mus'ab bin Umair dalam kondisi menunduk ke tanah, seolah-olah dia malu bahwasanya dia tidak amanah dalam memegang panji Rasulullah. Kedua tangannya hilang, badannya ditusuk seperti itu. Nah, pada waktu itu, pada saat gugurnya si Mus'ab bin Umair ini, setelah terjadi perang Uhud sudah selesai, kaum muslimin mengumpulkan para syuhada pada waktu itu. Dan salah satu yang dicari-cari adalah Mus'ab bin Umair, tidak ditemukan. Nah, sehingga pada akhir-akhir ditemulah Mus'ab bin Umair dengan kondisi yang sangat sadis sekali. Tangannya hilang ya, kemudian ditusuk tombaknya dan dia menghadap ke tanah. Lalu pada waktu itu, pada saat hendak mengkafani, ternyata tidak ada lagi kain. Tidak ada lagi kain, kalaupun ada sangat pendek sekali. Ini disebutkan Khabbab bin Al-Arat berkata, kami berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Kami mengharapkan wajah Allah, maka kami mendapatkan pahala dari sisi Allah. Di antara kami ada yang telah mendahului dan belum mengambil pahalanya sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Dia gugur perang Uhud dan meninggalkan selembar kain. Jika kami menutupi kepalanya dengan kain itu, maka dua kakinya terlihat. Dan jika kami menutupi kakinya, maka kepalanya terlihat. Akhirnya kami menutupi kepalanya dengan kain tersebut, sedangkan kakinya kami tutupi dengan daun izkir. Di antara kami ada yang mendapatkan buahnya telah ranum, maka dia tinggal memetiknya. Nah, jadi seperti itu, tidak ada kain, sangat sederhana sekali. Ketika masih Quraisy, ketika masih kafir, dia menjadi orang yang kaya betul, sehingga ketika dia masuk Islam, dia termasuk orang-orang yang zuhud sekali, yang tidak sama sekali seperti tidak memiliki apa-apa. Dan namun dia memiliki keimanan yang kuat, pandai dalam berdakwah, dan dia pun gugur dalam syahid yang insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja kisah tentang Mus'ab bin Umair. Kita bisa ambil pelajarannya yang sangat banyak sekali dari kisah para dai. Ini bisa diambil hikmahnya oleh para dai, bagaimana cara berdakwah yang baik yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, kita akan lanjut ke kisah yang lain.